Ya, penggunaan produk kecantikan dengan bahan berbahaya serta tanpa izin dari BPOM ini ramai diperbincangkan di media sosial. Terutama usai adanya kasus saling lapor dengan tuduhan pencemaran nama baik yang melibatkan Dr. Richard Lee dan juga artis Kartika Putri. Lalu bagaimana sih sebenarnya caranya kita sebagai konsumen ini bisa tahu kandungan produk yang ada dan bagaimana BPOM mengawasi peredaran produk kosmetik terutama di media sosial? Kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Pak Arustiono. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya, selain itu juga sudah ada dokter kecantikan ini, Dr. Richard Lee. Selamat malam Dok. Selamat malam. Di Palembang nih Dok. Baik, gimana kabarnya? Baik, sehat Dok. Dokter dan juga Pak Arus, kita akan bertanya nih ya. Bagaimana kemudian caranya kita agar bisa lebih jeli lagi dalam memilih skincare atau kosmetik yang memiliki izin resmi. Pertama saya akan ke Dr. Richard Lee terlebih dahulu. Ini melalui Instagram satu hal yang menarik adalah dokter justru menyatakan akan berhenti mereview krim berbahaya dalam beberapa waktu ke depan. Padahal dukungan ini terus mengalir nih Dok. Bahkan hashtag selamatkan Dr. Richard ini juga sempat trending. Kenapa akhirnya memilih untuk berhenti Dok? Padahal kan banyak yang merasa sangat diuntungkan dengan adanya review-review yang mengingatkan agar selalu waspada ini Dok. Ya, review krim berbahaya itu butuh energi yang luar biasa ya. Karena ini kan kita melawan mafia yang luar biasa juga ya. Makanya itu nggak sedikit sih beda banget dengan kita mereview produk yang aman atau mereview seperti biasa. Jadi review yang krim berbahaya ini butuh energi yang luar biasa. Jadi kalau misalnya sudah satu kali kayak apa yang saya rasakan sekarang untuk ngumpulinnya itu butuh waktu juga kali ya. Butuh waktu untuk ngumpulin energinya balik lagi ya. Tapi saya pikir saya cuma butuh waktu untuk istirahat saja untuk sementara waktu. Oke, apakah artinya adanya kasus hukum yang sempat terjadi kemarin itu yang menjadi salah satu faktor akhirnya dokter berhenti dulu? Salah satunya ya. Sebenarnya tapi di sisi ini juga saya melihat suatu apresiasi yang luar biasa ya. Jadi masyarakat itu juga makin cerdas ya. Ternyata dengan adanya konten saya masyarakat itu sudah berubah. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu masyarakat itu sudah jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas dalam memilih skincare ya. Dan ini juga buat saya itu membuat saya itu juga terkejut ya. Dan sekaligus juga berterima kasih ya. Kayak gimana juga saya meninggalkan konten ini, tapi mungkin saya memerlukan waktu persiapan lebih dalam untuk ngumpulin semangat saya aja. Saya pikir seperti itu. Oke, baik. Saya akan menuju ke Pak Arustiono. Pak, ini sebagai Direktur Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Bagaimana sih sebenarnya prosesnya kalau BPOM ini mengawasi peredaran kosmetik atau produk kecantikan yang dijual, terutama di media sosial? Ya, baik. Pertama kami perlu menyampaikan bahwa temuan kosmetik ilegal di Badan POM selama 3 tahun terakhir ini menurun ya. Jadi tahun 2018 kami menemukan sekitar 128 miliar kosmetik ilegal. Kemudian tahun 2019 kami menemukan 185 miliar kosmetik ilegal. Dan tahun 2020 ini alhamdulillah turun, kami menemukan 69 miliar kosmetik ilegal. Nah, pengawasan dari Badan POM itu bisa dilihat dari dua sisi ya, dua aspek. Pertama adalah pemutusan rantai supply ya. Memutuskan rantai supply itu artinya apa? Kami Badan POM melakukan sidak-sidak, kemudian inspeksi di lapangan, kemudian kami melakukan operasi intelijen, kemudian patroli cyber. Jadi semuanya kami lakukan itu adalah untuk mengawasi peredaran kosmetik ilegal begitu. Nah, kemudian dari sisi demand ya, permintaan, ini kami juga melakukan pemutusan demand begitu ya. Dan kita tahu semua yang terkait behavior ini memang sulit sekali ya. Jadi kami sudah melakukan komunikasi, informasi, edukasi kepada generasi milenial. Kami melakukan kampanye cerdas memilih kosmetik aman. Kami bekerja sama dengan beberapa PKK. Kami bekerja sama dengan beberapa kuartir pramuka di Indonesia. Kami juga meminta Balai Besar, Balai POM, Lokapom dari Sabang sampai Merauke untuk melakukan pemutusan rantai supply dan pemutusan rantai demand. Saya kira itu, Bu. Oke, kalau dari Badan POM tadi menyatakan bahwa jumlahnya ini relatif berkurang. Kalau Dr. Richard Lee sendiri melihat bagaimana fenomenanya di media sosial,
Sebenarnya apa saja sih dok yang ditemukan temuan-temuannya ketika melihat bagaimana kemudian peredaran kosmetik-kosmetik ilegal yang ada di media sosial? Dari yang saya amati, kosmetik ilegal ataupun krim abal-abal ini masih banyak banget ya. Kalau dari datanya mungkin dari Pak Agus tadi sudah kasih data, datanya menurun. Tapi yang saya rasakan itu perubahan sikap ya. Masyarakat sudah lebih pintar. Tapi kalau krim abal-abalnya masih sangat mudah dicari. Jadi kalau kita buka e-commerce aja tuh, krim yang paling laris itu krim abal-abal justru sebenarnya. Jadi bukan krim yang bermerek, bukan krim yang Bepom. Justru krim abal-abal yang paling laris. Mungkin yang di pasaran berkurang, tapi ini e-commerce-nya mungkin yang naik. Karena memang yang di pasaran mulai, orang kan sudah nggak banyak lagi ya beli di pasarannya, banyak kan beli di e-commerce ya zaman sekarang ya. Tapi mudah banget dicari lah, pokoknya kamu mau cari krim apa aja, abal-abal itu pasti ada di e-commerce. Biasanya kandungan apa dok yang ada di dalamnya? Biasanya apa ya, karena saya bilang di mall, nggak mungkin ada krim abal-abal. Jadi mall itu benar-benar strict banget untuk menampilkan produk. Tapi ini menjadi teguran juga sih. E-commerce itu sebenarnya mall, dunia maya. Tapi masih melampirkan produk-produk non-Bepom loh. Oke, biasanya temuannya kandungan-kandungan apa dok yang ditemukan dari krim-krim yang dipasarkan di e-commerce atau di media sosial tersebut dengan sistem endorse? Dua hal yang paling sering. Yang pertama adalah merkuri. Jadi yang pertama adalah merkuri, yang kedua ada penyalahgunaan hidroquinone. Jadi hidroquinone ini sebenarnya diperbolehkan, tapi hidroquinone ini merupakan obat sebenarnya yang hanya boleh diresepkan oleh dokter, dibuat oleh apoteker dan dikeluarkan oleh apotek. Nah, kalau Pak Arustiono, kalau untuk pengawasannya bagaimana Pak? Tadi kan Bapak menyatakan kalau untuk di media sosial spesifiknya seperti apa Pak? Atau di e-commerce yang ada agar konsumen ini tidak lagi ingin untuk membeli produk tersebut, tidak kemudian mendapatkan bahaya dari penggunaan produk. Ya, baik. Dari segi supply kami melakukan patroli cyber dan operasi intelijen. Ya. Jadi melalui Kedeputian 4, begitu, Badan POM ada Kedeputian 4, yaitu Kedeputian Penindakan. Kami berupaya untuk melakukan patroli cyber dan operasi intelijen di mal-mal, begitu. Nah, yang memang kesulitan kami adalah yang kosmetik-kosmetik yang diracik langsung di situ, begitu ya. Jadi misalkan orang ingin memilih warna lipstik tertentu, kemudian dia menunjukkan warna-warna tertentu, dicampur, kemudian dipanaskan, dan akhirnya bisa jadi lipstik, begitu. Jadi seperti itu. Jadi itu memang tantangan buat kami di Badan POM. Tapi dari upaya-upaya itu, ya kami sebetulnya ingin persepsi masyarakat ini segera berubah, ya begitu. Kami ingin secepat-cepatnya masyarakat Indonesia ini cerdas, gitu ya. Tidak mudah dibohongi oleh para pelaku usaha, tidak mudah tertipu oleh iklan-iklan yang menyesatkan. Jadi kalau ada iklan yang mengatakan ada kosmetik yang seketika ya dalam sehari 2 hari bisa membuat wajah kinclong, bening, glowing, begitu ya, itu jangan percaya ya begitu. Kita harus curiga bahwa itu kemungkinan besar ada bahan berbahaya di dalam situ ya. Juga kemudian di klinik-klinik ya, di klinik-klinik itu banyak resep-resep dokter yang harusnya untuk perorangan tapi diproduksi dalam jumlah banyak kemudian dijual ke masyarakat umum. Ya ini tidak boleh ya. Jadi tadi dikatakan Pak Dr. Lee ya ini ya hidroquinone itu boleh tapi harus dengan pengawasan dokter begitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah resep-resep dokter itu diperbanyak gitu, kemudian dijual bebas kepada masyarakat umum. Ini yang tidak boleh ya begitu. Jadi resep itu adalah personal ya untuk perorangan gitu. Saya kira itu. Oke. Dr. Lee, kita sedikit membahas tentang kasus yang ramai diperbincangkan ini. Bagaimana kemudian Dr. Lee melihat ada temuan kandungan zat berbahaya pada produk krim lokal yang kemudian berbuntut pada kasus hukum. Boleh dijabarkan apa sebenarnya yang mungkin dokter temukan di sana dan apa bahaya yang ditimbulkan dari krim tersebut? Jadi saya sudah mereview produk tersebut. Produk tersebut itu mengandung hidroquinone 5,7%. Di mana itu hidroquinone dosis tinggi banget ya. Yang disarankan di Indonesia itu hanya 2-5%. Itu pun di bawah pengawasan dokter. Jadi by resep sebenarnya ya. Tapi ini dijual bebas, bahkan ada resellernya menjual juga 5,7%. Nah, kemarin bisa terjadi konflik ini karena saya menghimbau. Sebenarnya himbauan saya itu umum banget.
menghimbau bahwa semua artis dan endorsement Telegram kayak gitu, kalau nge-endorse itu boleh-boleh aja, tapi tolong direview dengan baik. Ya, karena kan kalau misalnya kita meng-endorse hidroquinone 5,7% atau ada zat berbahaya di dalamnya, kan sebenarnya merusak integritas artis tersebut. Sebenarnya seperti itu aja. Cuma mungkin artisnya nggak bisa terima, melaporkan balik ke saya. Oke, baik. Kita akan bertanya langsung dengan BPOM apa kemudian tindakan tegas yang akan dilakukan terhadap temuan yang ada ini. Tapi kita akan rehat terlebih dahulu. CNN Indonesia Connected akan kembali usai jeda. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Connected dan kita akan lanjutkan perbincangan terkait bagaimana caranya kita waspada akan bahaya produk kecantikan yang abal-abal bersama dengan Direktur Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Bapak Arustiono dan Dokter Kecantikan Dr. Richard Lee. Tadi terakhir bagaimana Dr. Richard Lee sudah menyatakan apa temuan-temuan dari krim yang ramai diperbincangkan di media sosial ya, yang kemudian berujung pada kasus hukum juga ini. Nah, kalau Pak Arustiono sejauh ini mengikuti tidak perkembangan kasus tersebut dan apa kemudian tindakan langkah konkret dari BPOM terkait dengan temuan produk ini, apakah kemudian nanti produknya akan dibawa ke lab untuk diperiksa apakah benar-benar mengandung hidroquinone atau seperti apa, Pak? Ya, baik. Jadi melalui kedeputian 4 sebetulnya kami dari Badan POM itu terlibat juga memantau perkembangan produk ilegal di Bekasi ini ya yang baru ditemukan oleh polisi. Tetapi ini sebetulnya kan hasil operasi lapangan dari polisi begitu ya. Jadi tergantung dari pihak kepolisian, apakah pihak kepolisian menginginkan Badan POM ya misalkan menjadi saksi ahli atau mungkin mengajukan sampelnya untuk diperiksa di lab di Badan POM begitu ya. Sepenuhnya tergantung dari kepolisian kalau kasus kosmetik ilegal di Bekasi ini. Nah, untuk kasus Dr. Lee ini ya sepenuhnya tergantung kepada pihak-pihak yang bersengketa nih ya. Dr. Lee dengan siapa yang bersengketanya begitu ya. Jadi apakah sengketa ini sengketa ranah pribadi atau Badan POM diminta untuk menguji krim yang dipermasalahkan Dr. Lee tadi ya, isinya apa, kemudian kandungannya apa, itu kami siap membantu ya. Juga kalau perlu tenaga ahli dari Badan POM, ini kami siap membantu. Baik. Gitu. Pak, sebagai konsumen ini tadi prinsip supply demand harus selalu diperhatikan ya. Tapi kadang kita sebagai konsumen ini juga suka bingung gitu Pak. Kandungan apa yang sebenarnya harus kita waspadai dan mana yang diperbolehkan gitu. Bagaimana sih Pak caranya kita sebagai konsumen ini agar bisa selalu jeli dalam memilih skincare atau kosmetik, kandungan-kandungan seperti apa yang harus kita waspadai Pak? Ya, pertama tadi sudah disebutkan merkuri ya. Merkuri ini sudah dilarang ya. Sesuai dengan Perpres nomor 21 tahun 2019 mengatakan bahwa di bidang kesehatan di Indonesia ini tahun 2020 sudah bebas dari merkuri. Jadi kalau kita lihat merkuri harus tidak ada di dalam kosmetik. Selain itu juga hidroquinone. Tadi hidroquinone ini pemutih juga ya, juga dan orang cenderung mukanya kalau terlalu banyak dosisnya terlalu besar mukanya bisa menjadi pucat gitu ya. Jadi pucat, bisa terjadi hiperpigmentasi juga ya di kulitnya begitu. Nah, hiperpigmentasi itu kulitnya menjadi gelap ya, bisa menjadi bintik-bintik hitam atau ochronosis. Selain itu juga ada asam retinoat. Nah, ini hati-hati. Penggunaan asam retinoat yang lama, jadi misalkan mbaknya nih sedang hamil nih, kemudian menggunakan kosmetik yang mengandung asam retinoat dari hamil muda sampai terus begitu ya, ada kemungkinan pengaruh retinoat ini berpengaruh kepada janin ya. Jadi harus hati-hati memang ya, janin pada bayi ya. Jadi kita harus hati-hati itu. Karena apa? Karena kalau tahu-tahu nanti janinnya itu lahir cacat, ya itu sayang sekali gitu ya. Kemudian ada lagi terkait dengan pewarna tekstil ya. Pewarna kami menyebutnya merah K3, merah K10, ini adalah pewarna tekstil. Pewarna tekstil ini berbahaya ya.
terutama buat ibu-ibu untuk lipstick ini ya, kelihatan warnanya mungkin ini ya cerah begitu ya. Tapi kalau sedikit demi sedikit sambil makan begitu ya, kemudian ada zat warna yang tertelan ya, lama-lama ini bisa mengakibatkan kanker liver ya begitu. Nah, kanker liver ini yang berbahaya begitu ya. Sifat karsinogenik atau menimbulkan kanker dari zat warna tekstil ini kita harus hati-hati. Jadi kami harapkan masyarakat persepsinya jangan hanya mencari kosmetik yang murah ya begitu. Murah untuk apa kalau di dalamnya ini adalah berisi zat-zat kimia yang sangat merusak tubuh kita begitu ya. Tubuh kita ini jangan sampai terjadi seperti itu. Saya kira itu, Bu. Oke, baik. Terakhir untuk kedua narasumber saya, ini kita tidak boleh tutup mata bahwa review produk ini sering sekali terjadi terutama di media sosial. Apa kemudian yang harus dilakukan oleh masyarakat agar selalu waspada saat melihat review-review produk yang mungkin menarik mereka hingga akhirnya membeli dan menggunakan produk tersebut? Saya ke Dr. Richard Lee terlebih dahulu. Review produk itu diperbolehkan ya. Endorse di zaman sekarang ini ya tidak mungkin dihentikan lah ya. Maka ini suatu promosi yang luar biasa sekali di zaman era digital seperti sekarang. Tapi yang nomor satu, siapapun yang mengendorse, baik itu artis, selegram, siapapun, seterkenal apapun, yang makai tetap aja konsumen. Kalau rusak, yang rusak konsumen, bukan si artis. Karena si artis makainya cuma sebentar, cuma pada waktu itu aja. Kita pun nggak tahu apakah setelah pakai dia cuci muka atau ada apa selanjutnya. Nah, untuk itu kita sebagai konsumen harus cerdas. Jadi kita harus lihat nih, benar-benar BPOM nggak? Terus kita jangan sampai mau ditebengin BPOM nih. Ini yang paling sering sekali dijadikan modus ya zaman sekarang ya. Apa itu nebeng BPOM? Nebeng BPOM itu facial wash-nya BPOM, tonernya BPOM, krim paginya BPOM, tapi krim malamnya polosan. Jadi seolah-olah krim tersebut dijual BPOM, padahal krim malamnya itu abal-abal. Jadi seolah-olah BPOM. Nah, masyarakat harus cerdas ngelihatnya. BPOM tuh A sampai Z. Semua produk wajib BPOM. Dan kita harus tahu ciri-ciri obat yang BPOM itu bagaimana. Ada 6 ciri-cirinya. Yang pertama, harus ada merek. Harus ada ingredient atau kandungannya. Isinya apa. Harus ada cara pakainya. Harus ada pabrik tempat yang produksinya. Harus ada nomor BPOM-nya. Dan yang terakhir harus ada batch number dan expired date-nya. Semuanya harus komplit. Nggak boleh cuma ada judulnya saja. Nggak boleh cuma ada cara pakainya saja. Semuanya harus komplit. 6-6-nya baru itu namanya produk yang aman. Dan semua produk dari A sampai Z. Baik, itu tadi tanggapan dari Dr. Richard Lee. Sekarang saya ke Pak Rustiono. Pak, bagaimana kemudian caranya kita ini mungkin bisa diberitahu cara untuk cek nomor registrasi dari produk yang ada. Dan yang terakhir ini, bagaimana bentuk pengawasannya nanti ke depan, monitoringnya, agar reviewernya ini bisa benar-benar dipastikan bahwa produk yang direview itu tidak membahayakan konsumen. Ya, baik. Kita pertama kali kalau Badan POM, kita harus menerapkan cek klik ya. Klik ya, klik itu singkatan dari K, itu adalah kemasan ya. Kita harus lihat kemasannya dulu ya. Kemasannya apakah baik, apa rusak begitu ya. Kemudian kita cek labelnya ya. Di labelnya itu apakah ada keterangan yang diharuskan, lengkap tidak begitu. Kalau tidak lengkap, ya itu kita patut curiga ya, itu kosmetik apa begitu ya. Kemudian informasi produk ya begitu, izin edar ya. Izin edar itu adalah nomor registrasi atau nomor notifikasi ya. Kalau di kosmetik nomor notifikasi. Jadi untuk melihat nomor notifikasi itu bisa dilihat kita menggunakan aplikasi software ceknie.pom.go.id gitu ya. Jadi kita bisa sudah ada aplikasinya ya Pak ya? Baik. Oke, sepertinya kita Oke, ada gangguan teknis ini dengan Bapak Rustiono, tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada website yang bisa Anda kunjungi, cek bpom.pom.go.id yang bisa Anda gunakan juga. Agar apa? Agar kita semua selalu waspada, terhindar dari bahaya-bahaya kosmetik atau skincare yang mungkin bisa membahayakan kita dengan kandungan-kandungan berbahaya di dalamnya. Sekali lagi terima kasih kepada Direktur Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Bapak Rustiono sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected. Dan kepada Dr. Lee, Dr. Richard Lee, terima kasih banyak Dok sudah bergabung dan berbagi ilmu kepada kami di sini. Terima kasih kembali. Baik.
kita sama-sama waspada, cek labelnya, dan kalau ada hasil yang instan, justru harus waspada ya dengan kondisi seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada dua narasumber saya malam ini.